Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Srianwar dari kelas reguler sore dengan nomor NIM 3182232 dalam mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Yuniati SEMAK Fakultas Ekonomi Bisnis Bandung, Universitas Muhammadiyah Bandung. Dalam sesi ini, saya akan membahas tentang PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian yang berada di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebelum masuk ke PSAP 11, kita harus mengetahui dulu bagaimana latar belakang dari PSAP nomor 11 ini. Sebelum memasuki PSAP 11, kita harus mengetahui latar belakang dari PSAP 11 ini. Latar belakang dari PSAP 11 ini yaitu tentang laporan keuangan konsolidasian, merupakan acuan bagi pemerintah pusat atau daerah dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan konsolidasian di masing-masing tingkatan entitas pelaporan. Pengertian laporan keuangan konsolidasian dalam PSAP 11 berbeda dengan laporan konsolidasian sektor swasta, karena konsolidasian dilaksanakan bukan merupakan konsolidasian antara induk dan cabang. Tujuan dari PSAP 11 ini yaitu memahami standar akuntansi pemerintahan, mampu mengimplementasikan SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, memahami pengertian entitas akuntansi, entitas pelaporan dalam penyajian laporan keuangan, menguasai teknis penggabungan dan pengkonsolidasian dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, dan yang terakhir memahami posisi laporan keuangan BLU atau BLUD dan laporan keuangan BUMN atau BUMD dalam laporan keuangan. Selanjutnya, deskripsi singkat tentang PSAP 11. Deskripsi singkat tentang PSAP 11, laporan keuangan konsolidasian, disusun dengan menggabungkan laporan antar entitas pelaporan dan ditambah laporan keuangan dari BLU atau Badan Layanan Umum. Yang kedua, laporan keuangan entitas akuntansi yang digabungkan pada tingkat entitas akuntansi di atasnya bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian, tetapi hanya merupakan laporan keuangan gabungan antar entitas akuntansi. Untuk laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN hanya dilampirkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tujuan PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian adalah memberikan acuan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimaksud. Untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan informasi sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, diharapkan juga PSAP 11 dapat menjadi acuan akan pentingnya penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang selama ini belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh entitas pelaporan. Ruang lingkup PSAP 11 yaitu ada dua, yang pertama entitas akuntansi, yang kedua entitas pelaporan. Dalam entitas akuntansi, setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu kementerian negara atau lembaga yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri termasuk pengguna dana anggaran pembiayaan dan perhitungan. Lalu bendahara umum daerah atau BUD, kuasa pengguna anggaran di lingkungan pemerintah daerah bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya yang dilakukan secara. Sedangkan ruang lingkup dari entitas pelaporan yaitu ada 4. Yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang kedua kementerian negara atau lembaga, yang keempat bendahara umum negara atau BU. Sistem akuntansi pemerintah, pengelolaan transaksi keuangan dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, pengelola transaksi keuangan di lingkup bendaharawan umum negara yang disebut Sistem Akuntansi Pusat atau ISIAP.
Pengelolaan transaksi keuangan di lingkup kementerian negara atau lembaga yang sering disebut sistem akuntansi instansi atau SAI. Dan pemerintah daerah mencakup dua hal, yaitu pengelola transaksi keuangan di lingkup bendaharawan umum daerah, dan yang kedua adalah pengelola transaksi keuangan di lingkup satuan kerja perangkat daerah. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mengatur beberapa hal, di antaranya yaitu laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara atau daerah, akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi, akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan atau joint venture, dan yang keempat adalah laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ini ada istilah-istilah yang digunakan dalam modul laporan keuangan konsolidasian. Dan istilah-istilah yang ada di laporan konsolidasian, yang pertama ada BLU, entitas akuntansi, laporan keuangan konsolidasian, dan konsolidasi. BLU atau Badan Layanan Umum adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan negara yang harus dipisahkan. Yang kedua, entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga terjadi sebagai satu entitas tunggal. Dan yang keempat adalah konsolidasi, yaitu suatu proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Entitas pelaporan penyajian, laporan keuangan konsolidasian. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang pertama yaitu kemandirian pelaksanaan anggaran, yang kedua pengelolaan kegiatan, yang ketiga besarnya anggaran. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya bercirikan. Yang pertama, entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Lalu yang kedua, entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. Dan yang terakhir adalah entitas tersebut dapat mempertanggungjawabkan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak menyetujui anggaran. Entitas akuntansi penyajian laporan keuangan konsolidasi, setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Yang laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Perusahaan negara atau daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dalam penyajian laporannya tidak menggunakan standar akuntansi pemerintahan, tapi menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Komponen laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah untuk masing-masing entitas pelaporan dan entitas akuntansi setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua neraca, yang ketiga laporan alus kas atau LAK, yang menjalankan fungsi pembendaharaan, dan yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Menurut PSAP 11 paragraf 6 menyebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, di mana laporan arus kas tidak dimasukkan ke dalam laporan konsolidasian, tetapi hanya merupakan laporan yang disusun oleh BUN atau BUD. Laporan konsolidasian ada 3,
yaitu neraca realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi terdiri dari penggabungan di tingkat kementerian negara atau lembaga, laporan keuangan di tingkat bendahara umum negara atau BUN, konsolidasi di tingkat LKPP, dan yang keempat adalah konsolidasi di tingkat pemerintah daerah. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan konsolidasian. Pemerintah pusat atau daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari gabungan semua laporan entitas pelaporan kepada lembaga legislatif. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun sebagai periode pelaporan masing-masing entitas pelaporan sebagaimana disebutkan dalam PSAP 11 paragraf 7 bahwa laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian harus diikuti dengan proses mengeliminasi akun-akun yang saling timbal balik atau saling menghapus atau reciprocal akun sebagaimana disebutkan dalam PSAP 11 paragraf 8 yang berbunyi proses konsolidasi diikuti dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Demikian presentasi dari saya tentang PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.